Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gary Desrian. Di sini saya akan mempresentasikan 3 teknik dari keamanan informasi, yaitu xenografi, watermark, dan kriptografi. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan informasi. Di zaman sekarang, hampir semua aktivitas kita berhubungan dengan dunia digital. Kita kirim pesan, berbagi foto, menyimpan data, sampai melakukan transaksi, semuanya lewat sistem digital. Tapi seringkali kita hanya fokus pada kemudahannya, tanpa benar-benar memikirkan bagaimana dan gimana informasi tersebut dijaga keamanannya. Lalu padahal informasi digital itu sangat mudah untuk disalin maupun diubah atau disalahgunakan kalau tidak dilindungi dengan cara yang tepat. Karena itu penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara melindungi data tersebut, baik dari kerahasiaan maupun keamanannya. Pada presentasi kali ini saya tidak akan terlalu banyak membahas teori yang rumit. Saya akan langsung menunjukkan demonstrasi dan juga demo supaya lebih mudah dipahami. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada teknik utama yang akan saya jelaskan, yaitu stenografi, watermark, dan kriptografi. Dari ketiganya ini masing-masing punya tujuan yang berbeda, tapi sama-sama penting dalam dunia keamanan informasi. Yang pertama ada stenografi. Stenografi itu adalah teknik keamanan informasi yang fokus pada menyembunyikan pesan. Jadi bukan mengamankan dari isi pesannya, tapi pesan rahasia ini dikirim secara tidak langsung. Jadi disisipkan ke dalam media seperti foto maupun video, dan media tersebut terlihat normal seperti biasa tanpa ada perubahan mencolok yang bisa bikin orang curiga. Tujuan utama dari scenografi ini tuh untuk orang lain tidak sadar kalau sebenarnya dari media tersebut tuh ada pesan yang sedang dikirim. Bukan soal pesannya bisa dibaca atau tidak, tapi lebih ke membuat pesan itu tidak kelihatan ada. Nah, di dunia digital sekarang tuh scenografi sering dipakai dengan cara menyisipkan data ke dalam pixel gambar ataupun gelombang suara, di mana perubahannya sangat tidak terlihat dan tidak bisa dibedakan oleh mata manusia. Nah, di bagian ini saya mau nunjukin demonya. Sini saya sudah buka, ada scenografi online dari StyleSook dari GitHub. Di sini saya akan coba memilih gambar yang sudah saya download. Ini, lalu saya akan coba masukkan pesan rahasianya di sini. Misal ini adalah contoh pesan ya dari Gary. Sudah. Lalu kita bisa klik enkripsi di sini. Ini ada representasi dari binernya. Ini adalah gambar normal, lalu dinormalisasi, dan di sini ada pesan tersembunyi di gambar ini. Bisa kita coba untuk save gambarnya. Saya masukkan sini. Di sini ada decode-nya juga. Saya akan coba memasukkan gambar yang originalnya. Yang ini. Ini belum berisi kode rahasia atau pesan rahasia yang tadi kita masukkan. Coba decode. Bisa lihat di sini tidak ada apa-apa. Semuanya hanya encode dari gambar tersebut. Tapi saat kita masukkan yang stenografi, yang tadi kita masukkan pesan tersembunyinya, jika kita decode, sini akan terlihat ini adalah contoh pesan rahasia dari Gary yang tadi kita ketikkan di enkripsi tadi. Nah, pesannya tuh benar-benar tersembunyi, gak bakal bikin orang sadar. Jadi ini tuh kayak orangnya ngira kayak gambar biasa. Seperti yang jelaskan tadi, ini tuh bukan teknik buat ngamanin pesan, tapi
bikin pesannya tuh benar-benar tidak terlihat. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah watermark. Nah, watermark ini tuh adalah teknik untuk menambahkan tanda khusus ke dalam media digital seperti gambar maupun video. Tanda ini tuh bisa berupa teks, logo atau pola tertentu yang berfungsi untuk menunjukkan siapa pemilik dari media tersebut atau konten tersebut. Watermark ini tuh bisa terlihat misalnya logo transparan di gambar atau teks seperti ilustrasi ini. Berbeda dengan stenografi, watermark tuh tidak fokus pada kerahasiaan data, fungsi utamanya tuh untuk sebagai penanda kepemilikan dari media tersebut, dari gambar atau media tersebut, dari konten tersebut. Jadi walaupun kontennya tuh disalin atau diedit atau disebar luaskan, watermark tuh bisa jadi bukti bahwa konten tersebut tuh berasal dari pemilik aslinya. Oleh karena itu, watermark tuh banyak dipakai di dunia kreatif dan media digital. Di sini saya ada salah satu website untuk membuat watermark. Kita coba mau memakai foto gambar yang tadi. Di sini saya bisa memakai teks, misal di sini contoh watermark. Ya, seperti ini. Tanda ini tuh disebut watermark teks itu. Jadi walaupun gambar ini disebar kemana-mana, kayak watermark ini tuh tetap bisa jadiin bukti kepemilikan dari konten tersebut. Oke, yang terakhir ada kriptografi. Di sini ada contoh dari kriptografi yaitu enkripsi. Kriptografi itu digunakan untuk mengamankan isi pesan. Jadi pesan aslinya itu akan diubah menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca oleh manusia, yang disebut ciphertext. Penggunaan algoritma dan kunci tertentu menjadi kunci utama dari kriptografi ini. Jadi walaupun pesan tersebut tuh bisa disadap atau mungkin dilihat orang lain, percuma jika yang menyadap itu tidak punya kunci yang benar. Nah, kriptografi ini tuh sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Contohnya saat login ke aplikasi, kirim pesan atau melakukan transaksi online. Nah, berbeda dengan stenografi yang tadi yang menyembunyikan keberadaan pesan, kriptografi ini tuh justru untuk dibuat agar pesan kita tuh tidak bisa dibaca tapi pesannya tetap terlihat. Nah, inilah yang membuat kriptografi itu jadi bagian penting dari sistem informasi. Mungkin lebih jelasnya akan saya tunjukkan di demo. Jadi saya udah buka DevGlan, salah satu buat simulator encrypt dan decrypt. Di sini kita bisa buat enkripsinya, teks yang mau dienkripsi. Misal di sini saya buat contoh pesan yang akan dienkripsi. Kita bisa bikin custom secret key-nya. Misal secret key-nya 1, 2, 3 mungkin. Kita encrypt. Hasil encryptnya itu bakal berupa kumpulan teks sama gambar, juga ada simbol. Dan itu kan kalau dibaca kayak langsung gini gak bisa dipahami ya, gak bisa dimengerti. Jadi ini tuh buat menyembunyikan makna asli dari pesan yang dienkripsinya. Kita coba dekripsi. Semisal ada penyadap yang sudah dapat pesan enkripsinya, itu percuma kalau penyadap tersebut tidak punya key-nya. Misal di sini saya memasukkan key yang salah, contohnya 111, akan error karena key-nya berbeda dari saat kita enkripsi tadi. Tapi saat kita memasukkan key yang benar, yaitu contohnya
1, 2, 3. Ini adalah pesan yang tadi kita enkripsi lagi. Nah, ini tuh bisa dibaca lagi asalkan key yang kita masukkan saat enkripsi tadi benar-benar sama persis. Nah, ini tuh konsep dasar dari kriptografi, yaitu untuk mengamankan isi dari teks atau pesan. Nah, dari semua penjelasan tadi bisa kita lihat kalau stenografi, watermark, dan juga kriptografi itu punya tujuan yang berbeda. Jadi stenografi dipakai untuk menyembunyikan keberadaan pesan seperti yang sudah saya demokan tadi. Watermark digunakan untuk bukti kepemilikan, sedangkan kriptografi itu untuk mengamankan isi teks atau pesan tertentu supaya tidak bisa dibaca sembarangan. Nah, ketiga teknik ini tuh tidak saling menggantikan, tapi justru saling melengkapi. Dalam kondisi tertentu, kita bisa menggabungkan beberapa teknik yang tiga tadi, untuk mendapatkan perlindungan data yang lebih kuat. Lewat ilustrasi dan demo yang ditampilkan, diharapkan yang menonton ini bisa lebih mengerti tentang konsep-konsep keamanan informasi yang tadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.